Gua jadi tadi kan kita ngomongin soal Jokowi dan pencitraan dan segala Ya, memang macam. cuma itu yang kita mau ngomongin, nggak yang lain kan. Ada seseorang yang disebut punya jalan yang serupa. Walaupun gue tidak berani untuk bilang tentu ada manipulasi seperti yang Bang Rocky ceritakan dilakukan oleh Pak Jokowi. Ngomongin Ya waktu dia jadi wakil kota ya itu. ya, ngomongin Kang Deddy Mulyadi. Oke. Ini politisi Gerindra nih soalnya nih. Oke. Beliau gameplaynya serupa. Datang dari partai yang juga lagi berkuasa. Ini tanda partainya berhasil menciptakan kader-kader yang oke, atau tanda partainya lagi kedatangan kekuatan baru yang mungkin tidak direstui oleh partainya sendiri. Ya, another kind of pencitraan is ongoing. Sama aja pola itu. Ya kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak. Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan. Bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body. Docile body itu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh. Yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando, kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap, kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari itu. Ya bicara meja makan, tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi bang. ya, sediakan ruang untuk untuk komunikasi. Oke. Lalu apalagi itu? Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua, mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan segala macam. Jadi Deddy Mulyadi, gue nggak kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional tuh.